Ya, baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi tema bulan Juli, saudara, kita merenungkan tema menjalankan kepercayaan dengan baik, ya, menjalankan kepercayaan dengan baik, itu tema sepanjang bulan Juli. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple, sederhana, judulnya Dia Harus Makin Besar. Ya, ingat lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ya ku harus makin berkurang. Nah, saya terinspirasi dari lagu itu, saudara ya. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes pasal 3. Saya baca ayat 22, saudara 23, demikian kita saling bergantian. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. 23, silakan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ayat 30 kita baca bersama, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau jelaskan latar belakang dari cerita ini, saudara ya. Jadi latar belakang dari teks ini, itu terjadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di tanah Yudea. Ya. Dan di Yudea itu mereka membaptis orang-orang, saudara ya. Di pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa yang membaptis itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi mereka melakukan pembaptisan kepada orang-orang di tanah Yudea. Nah, di ayat 23 dijelaskan bahwa tidak jauh dari lokasi tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya membaptis orang-orang, itu ada Yohanes Pembaptis yang juga membaptis orang-orang, saudara. Sekali lagi, lokasinya ini tidak berjauhan, jadi lokasinya dekat ya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, membaptis orang-orang, itu lokasinya dekat dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang juga membaptis orang-orang pada waktu itu, saudara. Nah, kemudian di ayat 25 dijelaskan, dicatat bahwa timbullah perselisihan, saudara ya. Jadi ada perselisihan nih antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, kita memang tidak tahu persis ya yang menyebabkannya apa, tapi saya coba baca-baca komentari, saudara, paling tidak ada dua kemungkinan yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi ya pada waktu itu. Kemungkinan pertama menurut komentari yang saya baca, saudara, dikatakan bahwa orang Yahudi ini mungkin mempertanyakan kenapa si Yohanes Pembaptis ini bisa melakukan baptisan kepada orang-orang, saudara. Karena konteks pada waktu itu dalam tradisi Yahudi, beberapa kelompok orang Yahudi itu melakukan baptisan ketika ada orang yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi, mau masuk agama Yahudi, saudara. Jadi dia harus masuk yang namanya kolam penyucian, tapi masuknya sendirian.
Jadi dia baptis dirinya sendiri, saudara, dalam tradisi Yahudi ya. Jadi dia melakukan baptisan sendirian begitu ya. Itu sebuah tindakan simbolik bagi orang-orang Yahudi kalau itu adalah sebuah tindakan penyucian yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, tapi baptisan dari Yohanes Pembaptis ini berbeda, saudara. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis melakukan baptisan kepada orang-orang, saudara. Dan baptisan itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat begitu ya. Mereka tuh bertanya, siapa nih si Yohanes Pembaptis? Kok dia bisa punya otoritas untuk membaptis orang-orang begitu. Kalau saudara baca pasal 1 ayat 25, mereka itu bertanya seperti ini, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, engkau bukan Elia, dan engkau juga bukan nabi yang akan datang. Jadi mereka itu bertanya, kenapa bisa kamu melakukan baptisan kepada orang-orang ini? Siapa kamu? Otoritas apa yang ada pada kamu? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Nabi Elia? Katanya bukan, tapi kok bisa membaptis orang? Begitu, saudara. Jadi ini ada perselisihan ya, pemahaman. Mungkin orang Yahudi itu bertanya kepada murid-murid Yohanes, itu yang pertama kemungkinannya. Nah, kemungkinan yang kedua, saudara, ini kemungkinan yang lebih masuk akal menurut saya. Kemungkinan yang kedua itu adalah orang Yahudi ini, satu orang dong ya saudara ya, bisa jadi orang Yahudi ini mulai membandingkan antara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan mungkin orang Yahudi ini mulai, saudara ya, mengatakan kepada murid-muridnya Yohanes Pembaptis bahwa pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu lebih terkenal atau lebih populer daripada pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi hati murid-murid Yohanes Pembaptis itu terganggu, saudara, karena merasa, waduh, ada saingan nih, ya kan? Guru saya Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, Tuhan Yesus, murid-muridnya juga melakukan baptisan. Saingan, karena sama, saudara ya, sama-sama melakukan pelayanan baptisan. Dan kelihatannya lebih banyak orang-orang yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus daripada orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, saudara. Itu sebabnya kalau sudah baca ayat 26, mereka langsung datang ke guru mereka. Rabi itu artinya guru, saudara ya. Mereka langsung menghampiri Yohanes Pembaptis dan berkata begini, Guru, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yaitu Yesus Kristus, saudara, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, karena Yohanes waktu itu memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Jadi artinya waktu itu Yohanes memuji Tuhan Yesus. Nah, sekarang murid-murid Yohanes bilang, orang yang kamu puji itu guru, sekarang dia baptis orang juga loh. Dia baptis orang juga. Dia melakukan hal yang sama dengan yang engkau lakukan. Dan ini loh, semua orang pergi kepadanya. Wah, guru, kita kalah saingan nih, kita kalah populer, kita kurang terkenal ya, lebih terkenal Yesus dan murid-muridnya sekarang, gawat ya. Kalau istilah gereja sekarang, waduh, dia curi domba kita nih gitu ya. Gawat nih, ada gereja curi domba kita ya, saudara, mungkin seperti itu. Jadi mereka merasa terganggu sekali ya, murid-murid Yohanes ini merasa terganggu sekali karena guru mereka kalah populer sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, menurut saya kalimat ini, saudara, semua orang pergi kepada Yesus, ini kalimat biasa ya, saudara ya. Orang kalau lagi kesel, orang kalau lagi sebel, kalau lagi iri, itu kalimatnya lebay, saudara ya, kalimatnya lebay. Bilang sama kanan kiri, orang kalau lagi kesel tuh kata-katanya lebay gitu ya. Jadi saudara kalau ketemu sama orang yang lagi kesel, jangan terlalu percaya sama kata-katanya. Karena biasanya orang kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi iri, lagi pahit sama orang, itu dia hiperbol, saudara ya. Sama kayak murid-murid Yohanes ini, mereka bilang semua orang pergi, padahal kalau sudah baca ayat 23, tidak semua orang pergi kepada Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang pergi kepada Yohanes Pembaptis. Masih ada orang-orang yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi nggak semua orang datang ke Tuhan Yesus, nggak semua orang datang ke murid-murid Tuhan Yesus, tapi karena murid-murid Yohanes ini lagi sebel, lagi kesel, lagi iri, lagi pahit gitu ya, makanya dia lebay. Dia bilang semua
semua orang pergi kepadanya. Ya kan, kita kalau lagi kesel kan juga begitu ya. Dasar semua laki-laki hidung belang. Wih, gak setia, gak bisa dipercaya. Sampai muncul lagu zaman dulu waktu saya SD. Tidak semua laki-laki ya. Artinya sebenarnya tidak semua laki-laki gak setia. Ada laki-laki yang setia dan laki-laki itu ada di ruangan ini. Haleluya. Amin saudara. Tapi kalau orang kesel itu kan biasanya langsung generalisasi ya kan. Wah semua orang gereja sombong. Wih, semua orang gereja munafik. Itu biasanya dia kepahitan sama 1-2 orang gereja saudara. Maksudnya tidak semua sebetulnya munafik. Tidak semua orang gereja sombong. Tapi karena dia sudah kepahitan dengan 1, 2, 3. Ya biasanya kalau 3 tuh langsung dia pukul rata ya. Udahlah semua orang gereja sama saja. Selalu mengecewakan. Kata-kata selalu itu berbahaya saudara ya. Padahal kan tidak selalu mengecewakan. Ada waktunya mengecewakan tapi ada juga waktunya tidak mengecewakan. Tapi ngomong sama orang kesel percuma saudara ya. Karena orang kalau udah kesel, udah sebel, udah iri. Apalagi kalau udah pahit saudara, itu kita kasih masukan apapun juga gak mau terima. Udah dengerin aja saudara ya, dia pasti akan melebih-lebihkan realita yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan jagalah hati dengan segala kewaspadaan saudara. Nah oke, kita kembali lagi. Nah ketika murid-murid Yohanes itu mulai menyatakan kekesalan hatinya kepada gurunya, mereka itu lagi memprovokasi sebetulnya ya, lagi ngomporin istilahnya, lagi panas-panasin Yohanes Pembaptis supaya ikut panas gitu, ikut ngambek, ikut tersinggung, ikut marah, ikut sebel, kesel, iri, pahit gitu dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang memang waktu itu lebih populer ya. Pelayanannya lebih banyak orang datang ke sana saudara. Mereka maunya guru mereka juga ikut kesel gitu. Tapi kalau saudara baca ada 3 jawaban dari Yohanes Pembaptis yang hari ini mau saya sharingkan kepada saudara bahwa Yohanes Pembaptis sama sekali tidak terprovokasi dengan murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya panas-panasin, ngompor-ngomporin begitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis memberikan 3 jawaban yang menurut saya jawaban dari orang yang rendah hati. Nah hari ini kita mau belajar 3 jawaban dari Yohanes Pembaptis saudara yang merupakan 3 ciri dari orang yang rendah hati saudara ya. Apa sih kerendahan hati menurut firman Tuhan ya. Kerendahan hati menurut firman Tuhan bisa kita pelajari dari teladan Yohanes Pembaptis. Yang pertama saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang sadar akan kedaulatan Tuhan. Yuk katakan bersama 2, 3. Sadar akan kedaulatan Tuhan. Ayat 27 saudara ya. Yohanes menjawab murid-muridnya yang lagi sebel, kesel, iri sama Tuhan Yesus waktu itu. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya, saudara dari jawaban ini kita bisa mengetahui isi hatinya Yohanes Pembaptis, saudara. Artinya dia mau menyatakan seperti ini, kalau saya bisa melayani sampai sejauh ini, itu adalah karunia dari sorga. Demikian juga kalau Tuhan Yesus atau siapapun bisa melayani dan bisa menarik banyak orang untuk datang kepadanya, itu juga adalah karunia, anugerah dari sorga. Allah yang memberikan dan mengizinkan semua itu terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau bukan Allah yang mengaruniakan. Ini prinsip penting saudara. Sadar akan kedaulatan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Gimana saudara? Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin saudara. Saudara, hidup kita ini ada dalam kuasa kedaulatan Tuhan, saudara. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tapi jangan disalah mengerti. Kedaulatan Tuhan bukan berarti kita jadi males-malesan, ya. Kedaulatan Tuhan bukan berarti kita jadi orang yang pasif, ya, yang tidak mau melakukan apa-apa, yang istilahnya nerimo, orang Jawa ya, yang istilahnya nerima saja, ya udah nggak usah melakukan apa-apa karena semuanya kedaulatan Tuhan, ya. Semuanya itu di tangan Tuhan, begitu kan. Jadi nasib di tangan Tuhan, ya kan, rezeki di tangan Tuhan. Jadi kita nggak usah buat apa-apa begitu. Itu salah, saudara ya. Bilang kanan kiri, salah, itu sesat itu ya.
Sesat itu saudara, sesat. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Haleluya, amin saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja. Bekerja mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Bilang sama kanan kiri, nggak perlu iri sama orang lain. Ya, belajarlah untuk mengucap syukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali saudara kita lupa dengan ini, saudara. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita. Bahkan menurut saya setiap hari kita harus ingatkan diri kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Setiap hari ini harus diingetin saudara. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Amin saudara. Karena setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Orang yang diberi banyak dituntut banyak saudara. Oleh karena itu belajar mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebab semuanya itu adalah anugerah kasih karunia dari sorga. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 berkata begini. Yuk kita baca bersama 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau sombong, memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Yang engkau punya yang tidak engkau terima, mengapa engkau memegahkan diri? Ini kalimat-kalimat penting saudara yang terus kita harus ingatkan. Preach to yourself, ya, khotbah sama diri saudara sendiri setiap hari saudara. Dalam terjemahan sederhana Indonesia menurut saya lebih praktis dikatakan gini, atas dasar apa kamu merasa dirimu lebih baik daripada saudara-saudari seimanmu? Pikirkanlah ini, semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian Tuhan. Semua itu karena kebaikan hatinya. Janganlah kamu sombong seolah-olah kamu mendapatkan itu dengan kehebatan sendiri, saudara. Ini harus terus kita ingatkan dalam diri kita masing-masing setiap hari. Nah saudara, ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, itu sebuah kehormatan. Ini salah satu nilai di BIC Korea ya, pelayanan bukan sebuah beban tapi merupakan sebuah kehormatan. Jadi kalau saudara diberi kesempatan untuk melayani, itu sebuah kehormatan, itu kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita saudara. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan tidak bergantung kepada siapapun dan Tuhan juga tidak bergantung kepada apapun. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak butuh bergantung kepada manusia untuk melakukan pekerjaannya. Karena dia sempurna, saudara. Ya, kalau saudara ingat ucapan Tuhan kepada Musa, siapakah engkau? Tuhan bilang, I am who I am. Aku adalah aku. Ini sebuah penegasan bahwa Tuhan itu tidak tergantung pada apapun. Dan Tuhan juga tidak tergantung pada siapapun. Karena dia maha segala-galanya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh pakai bahasa saya, Tuhan itu sebenarnya nggak butuh kita sebenarnya. Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan, itu anugerah. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Nah kalau saudara jual mahal, saudara menganggap semua karena engkau, karena kehebatanmu, karena kecerdasanmu, karena bakatmu, karena kemampuanmu, karena kelebihanmu, karena fasilidahmu, karena kekayaanmu, karena kecakapanmu, kalau semua bicara tentang me, and me, hati-hati karena kita bisa digantikan oleh siapapun. Saudara, posisi kita bisa melayani itu adalah sebuah kesempatan yang bersifat sementara. Ketika saudara tidak mau meresponi, maka Tuhan bisa memilih yang lain, saudara. Ya, bilang sama kanan kiri, jangan sampai dilewat sama Tuhan, gitu bilang ya. Jangan sampai kita dilewat sama Tuhan dan Tuhan pergi ke yang lain. Amin. Marilah kita jadi orang-orang yang berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan, jangan lewatkan aku, lawat aku setiap hari. Amin. Jangan sampai kita jadi orang yang dilewat, saudara ya, karena kita kelewatan. Ngerti gak maksudnya? Ya, karena kita terlalu merasa diri kita sangat amat penting. Kita bukan yang terpenting. Yang terpenting dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Dialah yang terutama dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kalau saudara hari ini diberikan kecerdasan, bakat, kemampuan, karunia, kelebihan, dan sudah diberi kesempatan untuk melayani, ya, melayani Tuhan di semua area kehidupanmu, di kampus, di tempat kerja, di keluarga, di bisnis,
Di mana saja ya, pelayanan itu tanpa batas, bukan hanya di gedung gereja, saudara ya. Pelayanan itu di semua area kehidupan. Jika Tuhan memakai hidup saudara, itu bukan karena kehebatan, kecakapan, kekayaan, kecerdasan, kemampuan, kelebihan, kesanggupan kita. Tapi itu semua karena anugerahnya bila kita dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini penting, sadar akan kedaulatan Tuhan. Orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang sadar siapa dirinya. Sadar siapa dirinya. Katakan bersama 2, 3, sadar siapa dirinya ya. Nah, saudara, Yohanes memberikan jawaban yang kedua. Ya, tadi jawaban pertama kita sudah belajar sadar akan kedaulatan Tuhan, dan ini jawaban yang kedua. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis tahu persis siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia juga tahu apa panggilan hidupnya. Apa panggilan Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya dia dengan tegas menyatakan, aku bukan Mesias. Itu bicara identitas. Dia tahu posisinya, dia tahu diri. Saudara, dia tahu diri. Aku bukan Mesias. Aku itu diutus untuk mendahului Sang Mesias. Atau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Saudara, padahal pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi itu lagi nunggu-nunggu Sang Mesias ya, karena mereka punya konsep berpikir, kan mereka waktu itu dijajah sama Roma ya. Mereka lagi menderita. Jadi mereka tuh lagi nunggu, mereka menantikan Sang Mesias, seorang yang berkuasa, seorang juru selamat ya, seorang raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma dan akan membawa mereka masuk menjadi bangsa seperti zaman keemasan di zamannya Raja Daud. Jadi mereka tuh punya pengharapan mesianis pada waktu itu. Jadi isu tentang Mesias itu waktu itu sangat besar sekali di kalangan semua orang Yahudi. Mereka memang lagi nunggu ya. Dan sebenarnya Yohanes bisa aja ngaku-ngaku, saudara ya. Kalau dia ngaku-ngaku ya maka dia langsung mendapatkan popularitas sebetulnya. Tapi tidak, dia tahu diri, dia tahu posisinya. Dia hadir, dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Itu karena dia kenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini ada sebuah quotes, macet nih, bisa tolong dibantu? Ya, ada sebuah quotes dari seorang pendeta namanya Rahmiati Tanujaya. Ini saya mengutip, saudara ya. Beliau mengatakan begini, kenal Tuhan, kenal diri, baru bisa tahu diri. Ya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba tahu diri, enggak. Orang yang tahu diri, orang yang rendah hati, sadar siapa dirinya, itu adalah orang yang kenal Tuhan. Karena ketika dia kenal Tuhan, dia kenal siapa dirinya. Nah, kalau dia sudah kenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia baru bisa tahu diri. Rendah hati, saudara ya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita kejar adalah kenali Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, setiap hari kejar. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saudara harus baca, renungkan firman. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tahu diri. Ya, bahwa aku ini penyembah, bukan aku yang disembah, bukan aku yang terutama, Tuhan yang terutama, Tuhan yang disembah. Aku ini a true worshiper, orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku seorang penyembah. Penyembah itu adalah seorang yang mempersembahkan hidupnya, memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Itu adalah orang yang tahu diri, saudara ya. Itu orang yang tahu diri. Dia ngerti siapa Tuhan, dia ngerti siapa dirinya. Itu sebabnya dia bisa tahu diri. Dia bisa menempatkan dirinya dan panggilannya secara tepat dan tidak perlu iri dengan panggilan orang lain. Ya. Nah, saudara, ini sebuah prinsip yang penting yang minggu lalu sudah saya sampaikan, tapi saya mau ulang lagi, saudara ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, ini adalah sebuah prinsip yang Alkitab ajarkan untuk semua orang percaya. Sekali lagi, kalau saudara mengaku saudara orang percaya, kalau saudara mengaku saudara itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara mengakui penebusan, Yesus menebus, membeli kita semua dari perbudakan dosa, ya, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kalau saudara betul adalah orang percaya, maka prinsip ini berlaku untuk hidup saudara. Ya, apa prinsipnya?
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama. 2, 3. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, jujur harus kita akui bahwa prinsip you are not your own, kamu bukan milik kamu sendiri, ini bukan prinsip yang mudah untuk kita terima. Ya, mungkin secara pengetahuan kita amin, yes setuju ya secara pengetahuan. Tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau sudah berkaitan dengan keuangan, udah berkaitan dengan relationship, udah berkaitan dengan karakter. Ya, ini prinsip yang tidak mudah diterima oleh manusia, saudara ya. Tidak sedikit orang-orang yang sebetulnya terganggu dengan prinsip ini, bahwa aku bukan milik aku, tapi aku miliknya Tuhan. Jadi Tuhanlah pemilik hidupku, saudara. Tidak sedikit orang-orang yang terganggu dengan prinsip ini. Itu sebabnya kita tahu di dunia ini tidak sedikit orang-orang yang memilih jadi ateis. Karena mereka tahu kalau mereka ateis, mereka bebas. Hidupku milikku, aku yang ngatur. Nggak ada Tuhan kok, nggak percaya Tuhan. Orang ateis kan nggak percaya ada Tuhan. Sehingga aku yang ngatur hidupku. Ini mulut-mulutku, aku mau ngomong apa aja suka-suka aku dong ya. Ini bisnis-bisnisku, aku mau bisnis dengan cara apa saja, suka-suka aku dong ya. Ini pacar-pacarku, aku mau memperlakukan dia seperti apa, asal suka sama suka, tidak saling merugikan, ya lakukan aja. Ya mau nikah, nggak urusan. Yang penting suka sama suka, tidak saling mengganggu, ya kan. Atas dasar nama hak asasi manusia, ya atas dasar hak asasi manusia, I have my own right to make my own decision, ya karena ini adalah hidupku, aku bebas menentukan apa saja, mana yang baik, mana yang buruk tergantung aku yang menentukan mana yang baik, mana buruk, ya apalagi sekarang kita di era postmodern, kita sekarang hidup di zaman postmodern, di mana salah satu ciri postmodern adalah kebenaran itu sifatnya relatif dan personal, pribadi. Jadi benar menurut kamu belum tentu benar menurut aku. Benar menurut aku belum tentu benar menurut kamu. Itu sebabnya kita nggak usah bicara soal kebenaran yang mutlak. Karena nggak ada kebenaran yang mutlak. Nggak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran setiap orang itu sifatnya relatif dan personal. Itu tantangan zaman yang sekarang dihadapi oleh believers, orang-orang percaya, saudara. Bahkan di Korea ini kita harus mengakui hampir separuh penduduk Korea itu ateis. Ya, mereka lebih memilih untuk tidak percaya Tuhan. Karena memang enak kalau nggak percaya Tuhan, bebas. Mau ngapain aja nggak ada yang ngatur, saudara ya. Kalau kita mengaku kita believer, nggak bisa kita bilang terserah gue, suka-suka gue, nggak bisa. Kalau saudara believer, saudara percaya penebusan Yesus Kristus, maka you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya hidup saudara harus diatur sama Tuhan. Hidup kita harus nurut sama Tuhan. Kita nggak bisa berkata suka-suka aku. Kalau saudara orang percaya, saudara harus berkata suka-sukamu Tuhan. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Itu adalah deklarasi dari orang percaya. Tapi sekali lagi nggak banyak orang yang setuju dengan ini. Makanya lebih banyak orang memilih jadi ateis, free thinker. Agnostik, ya agnostik itu gue nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak, bisa ada, bisa enggak, dan gue nggak pikirin. Itu orang agnostik ya. Kalau free thinker bebas ya, Tuhan bisa ada, bisa enggak, bodo amat ya. Kalau ateis benar-benar tidak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan ya. So it's my life ya, ini hidupku, ini bisnisku, ini pekerjaanku, ini kuliahku, ini pacarku, ini keluargaku ya. Aku mau ngatur sesuai dengan seleraku, kemauanku. Itu suka-suka aku, terserah aku. Saudara, hari ini kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya tidak mudah, saudara. Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini bukan sesuatu yang baru. Karena kalau sudah baca Alkitab, kitab Kejadian pasal 3, yang menjatuhkan manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka melawan dan memberontak kepada Tuhan, itu adalah isu tentang kebebasan. Isu tentang kebebasan, karena Tuhan bilang semua pohon, ya, di taman ini kamu boleh makan buahnya kecuali ada satu yang tidak boleh kamu makan, ya. Tidak boleh kamu makan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Karena pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Lalu si ular memprovokasi, ya, sama seperti murid-murid Yohanes Pembaptis tadi ya, memprovokasi, ngompor-ngomporin gurunya. Nah, ular juga pada waktu itu ngomporin Hawa, saudara ya. Hei, ngapain kamu nurut sama Tuhan?
Makan aja tuh buah. Kamu tahu nggak kalau kamu makan buah itu, kamu jadi seperti Tuhan. Kamu bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Kan lebih asik kalau kamu yang jadi Tuhan, ya kan? Ngapain kamu nurut sama Tuhan, diatur-atur sama Tuhan? Makan aja buah itu, makan. Kamu nggak akan mati. Oke kok tuh buah nggak mati kok. Kamu malah keren. Kamu jadi seperti Tuhan. Kamu yang mengambil keputusan tentang baik, buruk, benar, salah. Kamu yang ambil keputusan, bukan Tuhan. Asik kan? Wah, Hawa mulai pikir, iya ya, asik juga ya. Iya, ngapain nurut? Bener juga ya, ngapain nurut sama Tuhan? Kalau gitu makan aja deh, supaya aku jadi Tuhan. Aku jadi seperti Tuhan. Dan ketika Hawa makan, dia kasih suaminya makan. Itulah awal mula dari kejatuhan manusia di dalam dosa sampai hari ini. Saudara, Thomas Aquinas tulis begini, pride is the father of all sin. Ya, kesombongan itu adalah bapak sumber dari semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Kesombongan melahirkan dosa keserakahan, ketamakan. Kesombongan menyebabkan seseorang susah punya hubungan yang harmonis dengan orang lain. Karena orang sombong itu pasti mudah tersinggung, gampang ngambek, ya, tidak bisa akur dengan orang lain, sering konflik dan dia menyimpan kemarahan secara berkepanjangan kepada orang lain. Jadi kesombongan juga melahirkan dosa kepahitan. Marah itu oke ya, kita manusia itu bisa marah. Tapi Alkitab ngajarin kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya marah tidak boleh disimpan secara berkepanjangan. Bilang kanan kiri, marah jangan disimpan berkepanjangan. Ya, amin saudara. Boleh marah nggak jadi orang Kristen? Boleh, saudara kan punya pikiran, saudara punya perasaan, saudara bisa marah ya, saudara menghadapi realita nggak sesuai ekspektasi, marah kita ya kan. Sama kayak murid-murid Yohanes juga marah kan, aduh kok guru gue kalah populer nih sama Tuhan Yesus, marah ya kan, marah saudara. Nah memang ada banyak hal yang bisa membuat kita marah, tetapi pastikan saudara jangan jadi seorang pemarah. Ya, marah oke, tapi jangan dibiarkan berlebihan dan berkepanjangan. Halo, amin. Pastikan setiap kali saudara marah, saudara lihat, matahari jangan sampai terbenam. Artinya selesaikan kemarahan saudara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka, amin saudara. Saudara harus selesaikan, jangan dibiarkan berkepanjangan sampai sekian minggu, sekian bulan, bahkan sampai sekian tahun itu masih dendam saudara ya. Mendidih di hati, mendidih di hati. Ya pokoknya kalau apa, kamu gak mau, orang itu datang gak? Ya kalau datang aku gak mau lihat. Langsung buang muka. Wih saudara ya, hati-hati jangan sering buang muka. Nanti kalau misalnya lupa saudara buangnya di mana, ya kan gawat saudara ya. Itu sebabnya saudara harus cepat bereskan kemarahan saudara. Amin. Jangan biarkan iblis ya mengikat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan karena kita terus kesal, terus sebel sama orang itu sehingga kita pun gak bisa tidur nyenyak, makan juga gak enak, apalagi kalau ketemu orang itu ya langsung damai sejahtera hilang. Saudara mau menyembah Tuhan gak damai sejahtera, saudara mau menyembah Tuhan gak ada sukacita, gimana saudara? Susah dong, iya gak? Makanya Alkitab bilang sebelum kamu datang memberi persembahan, selesaikan dulu apa yang ada di hati kamu sama orang lain ya. Nah masalah orang itu mau memaafkan atau tidak memaafkan itu urusan orang itu. Tapi urusan kita adalah pastikan hati nurani kita bersih dari segala amarah. Amin saudara. Karena Tuhan mencari orang-orang yang hati nuraninya murni di hadapan Tuhan saudara. Tapi itu hanya bisa terjadi bagi orang yang rendah hati. Kalau orang yang gak rendah hati gak bisa saudara. Orang yang rendah hati itu yang satu-satunya bisa memaafkan dan mengampuni. Ya, orang sombong, waduh saudara, tidak ada maaf bagimu. Ya, dan orang sombong paling susah kumpul sama orang sombong. Wah itu paling gak bisa, saudara gak mungkin mereka bisa unity saudara ya. Orang sombong kalau ketemu sama orang sombong gak bisa tuh orang sombong menikah sama orang sombong saudara ya. Gak bisa saudara, karena mereka mau mereka yang terutama ya, superior, paling benar, paling baik ya. Pokoknya paling segalanya. Itu sebabnya mereka gak bisa akur dengan banyak orang. Karena dia mau dia satu-satunya yang populer gitu ya. Orang lain semua gak boleh begitu. Dan waktu itu murid-murid Yohanes pun sebenarnya sudah terpancing. Tapi karena guru mereka rendah hati, luar biasa nih Yohanes Pembaptis ya. Rendah hati saudara, sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis pun bebas dari kepahitan, bebas dari iri hati saudara ya. Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan dan dia tahu apa panggilannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia melihat Yesus memiliki sesuatu yang lebih dari dia tidak masalah dengan itu.
Ya, orang yang iri hati itu kan nggak seneng lihat orang lain punya kelebihan, nggak seneng lihat orang lain seneng, nggak seneng lihat orang lain lebih cakep, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati orang, lebih dipuji orang. Waduh, marah panas, ya kan? Kenapa? Karena dia maunya dirinya yang lebih dari orang lain, ya kan? Itu sebabnya dia terus hidup dari iri ke iri dan ke iri, dan Alkitab bilang iri hati itu membusukkan tulang. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau saudara mau hidup dalam kesehatan ilahi, pastikan engkau memiliki hati yang bersih dari segala kebencian dan iri hati. Belajarlah mengucap syukur. Amin. Ya, belajarlah mengucap syukur. Ingatkan terus setiap hari apa lagunya? Oleh karena, ya setiap hari ya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin, saudara. Sehingga api kasih kita kepada Tuhan itu terus menyala-nyala, saudara ya. Karena kesombongan itu memadamkan api kasih kepada Tuhan dan sesama. Orang sombong tidak bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi kalau kita rendah hati, api kita akan terus menyala-nyala. Ya, nyalakan apimu, ya. Ku nyanyi, oh ya. Saudara hanya bisa menyalakan api kalau saudara rendah hati. Kalau saudara rendah hati itu api menyala itu. Api Roh Kudus, api doa, api pujian penyembahan, api kasih itu menyala kalau saudara rendah hati. Ya, karena saudara terus datang dengan hati yang rindu Tuhan, lapar Tuhan, haus Tuhan. Saudara nyembah Tuhan juga dengan kesungguhan. Wah, itu gampang dilawat Roh Kudus. Itu gampang mengalami kebahagiaan dan kepuasan. Orang yang rendah hati itu yang dicari Tuhan. Tuhan bilang Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, yang terakhir. Wih, puji Tuhan, senang ya? Iya, poin terakhir saudara adalah fokus pada Yesus. Katakan fokus pada Yesus, 2, 3. Fokus pada Yesus. Saudara, ayat 29-30. Saya bacakan buat saudara, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ini jawaban Yohanes Pembaptis ya. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Dan Yohanes bilang gini, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam terjemahan Good News Translation dikatakan Jesus must become more important while I become less important. Ada lagunya ya, more of you, less of me. Amin, saudara. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Artinya Jesus must become more important. Bilang kanan kiri, Jesus must become more important. Amen. Ya, siapa VIP dalam hidup kita? Very very important person. Siapa namanya? Jesus. Jesus at the center of it all. Ya, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Wah, saudara, bahagia hidupmu, saudara. Sukacita, sama. Tuh Yohanes Pembaptis sukacitanya karena dia tahu fokus hidupnya siapa. Saudara, dia bilang begini. Dia menempatkan dirinya sebagai apa? Sahabat mempelai laki-laki. Istilahnya kalau sekarang tuh best man, saudara. Best man itu tuh kayak apa ya, orang yang mengurus pernikahan, sebuah pernikahan, jadi kayak wedding organizer ya, atau WO, saudara ya, orang yang mengorganisir sebuah pernikahan supaya pernikahan itu berjalan dengan lancar, saudara. Dan semua orang tahu dalam pernikahan itu bahwa fokus kita bukan sama best man-nya, karena itu bukan pernikahan dia. Itu bukan pernikahan dia. Jadi fokus orang memang bukan kepada best man. Best man itu hanya mempersiapkan, mengurus kerja keras supaya pernikahan dari sang mempelai itu fokusnya. Semua mata itu memandang bukan ke best man. Semua mata itu memandangnya kepada sang mempelai. Itu hari pernikahannya mereka. Sang mempelai laki-laki itu yang jadi fokus. Ketemu dengan sang mempelai wanita. Dan mereka menikmati loving relationship. Itulah sukacitanya sahabat mempelai laki-laki. Itulah sukacitanya best man. Itulah sukacitanya WO. Dan Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya itu adalah sahabat mempelai laki-laki. Dia bukan mempelai laki-laki itu. Dia adalah sahabat yang mempersiapkan jalan supaya sang mempelai laki-laki itu, siapa dia? Tuhan Yesus Kristus, boleh
bertemu dengan sang mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Alkitab mengajarkan semua orang percaya itu adalah mempelai wanita. Apakah saudara orang percaya? Amin saudara. Kita semua mempelai wanita Kristus. Itu dia fokusnya saudara. Kita harus menyadari posisi ini. Apa aplikasinya buat kita ya? Apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya buat kita adalah marilah kita jadi orang-orang yang menyelaraskan sukacita kita dengan sukacita yang sejati, saudara. Apa itu sukacita sejati? Sukacita sejati dalam kehidupan Yohanes Pembaptis adalah ketika dia bisa melihat ada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Bagi dia yang terpenting dalam hidupnya adalah melihat orang ngalamin Tuhan. Melihat orang percaya sama Tuhan, melihat orang cinta sama Tuhan, itu udah sukacita, saudara. Itu sukacita. Meskipun nama dia tidak dikenal, gak apa-apa. Meskipun nama dia gak dipuji-puji, gak apa-apa. Meskipun nama dia tidak populer, gak apa-apa. Karena yang paling penting, yang membuat aku sangat bersukacita, itu adalah Yesus Kristus mengubahkan hidup banyak orang. Gimana sukacita saudara? Saudara sukacita karena apa? Karena nama saudara dikenal orang, nama saudara dipuji-puji orang, orang mengakui saudara sebagai orang paling pintar, paling cerdas, paling keren, paling kaya, paling populer dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita sukacita, itu yang diajarkan dunia. Tapi kalau kita ngerti posisi kita di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang fokusnya Yesus Kristus mengubahkan keluargaku. Yesus Kristus mengubah teman-teman di kampusku. Yesus Kristus mengubah teman-teman di tempat kerjaku. Jadi aku kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu adalah sebuah pelayanan untuk Yesus Kristus. Sehingga banyak orang datang kepadanya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Kita di mana? Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin saudara. Ini yang membuat kita bahagia. Ini yang membuat kita sukacita. Saudara mau bahagia? Saudara mau sukacita? Siapa yang mau bahagia, sukacita? Bilang kanan kiri, fokus pada Yesus. Yeah, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Saudara, suatu kali ada, ini saya ngutip ya. Jadi di abad 19 itu ada penginjil terkenal, pendeta terkenal namanya D.L. Moody, tahu nggak? D.L. Moody, saudara. Itu banyak buku-buku teologinya yang saya dulu pernah sekolah teologi, belajar juga di D.L. Moody, teologi sistematika. Jadi ini orang pinter banget saudara ya. Abad 19, dia pernah membuat 1 juta orang bertobat dalam 1 kali kebaktian. Waduh, jadi ini ini penginjil udah keren banget saudara ya. Penginjil yang sangat spektakuler di zamannya, abad 19. Nah suatu hari ada seorang wartawan, saudara penasaran nih sama D.L. Moody. Terus si wartawan bilang gini, pengen ikut kebaktian yang dipimpin oleh D.L. Moody. Sehebat apa sih D.L. Moody itu ya. Terus wartawan itu mulai datang kebaktian, terus dia dengerin khotbahnya D.L. Moody. Pas dia dengerin khotbahnya D.L. Moody, dia boring. Ya nggak dalam khotbahnya ya. Cetek kayaknya nggak spektakuler, biasa aja gitu saudara ya. Jadi dia merasa bahwa khotbahnya D.L. Moody itu biasa-biasa saja ya, nggak luar biasa seperti yang dikatakan orang-orang. Biasa aja, B aja. Terus si wartawan ini tulis saudara ya di surat kabar, dia tulis di surat kabar judulnya gini, D.L. Moody ternyata tidak ada apa-apanya. Itu headline saudara, judul surat kabar, D.L. Moody ternyata tidak ada apa-apanya. Nah saudara, ketika stafnya D.L. Moody, ini mirip sama murid-muridnya Yohanes Pembaptis ya. Ketika stafnya D.L. Moody melihat di koran itu, nama bos mereka, bukan bos ya, nama pemimpin mereka itu dikatakan biasa-biasa saja, D.L. Moody nggak ada apa-apanya, mereka tersinggung, stafnya tersinggung. Ya, mereka tersinggung, mereka kesel, sebel, amarah mulai menyala, mendidih di hati ya. Mereka langsung datengin D.L. Moody, ini mirip banget ya sama murid-murid Yohanes datengin Yohanes Pembaptis. Mereka datengin D.L. Moody lalu bilang, Pak Pendeta, Pastor, ini pencemaran nama baik nih. Wih, apa nih? Apa? Ada apa? Kalian kok heboh banget gitu. Masa pendeta D.L. Moody yang begitu luar biasa, yang bikin 1 juta orang bertobat sekali kebaktian, masa sama si wartawan satu ini dikatakan gak ada apa-apanya?
Masa wartawan ini bilang Bapak nggak ada apa-apanya, Bapak biasa-biasa aja. Wah, kita harus tuntut ini. Tuntut orang ini, nggak tahu betapa terkenalnya Bapak. Bapak itu kan keren, terkenal, penuh urapan. Waduh, bisa bikin banyak orang bertobat. Masa dia menganggap remeh seperti ini? Ini bahasa saya ya. Saya lebay-lebayin ya, ikutan kesel soalnya ya. Orang kalau nadanya kesel kan suka lebay. Jadi ini stafnya di El Moody juga lebay sudah ya. Jadi mereka mulai memprovokasi di El Moody. Dan menarik sekali jawaban di El Moody ya. Karena di El Moody kalem-kalem aja ya. Dia kalem-kalem aja, kemudian dia bilang begini ke stafnya yang lagi marah-marah itu. Bener sih wartawan ini. Hah? Wah, mereka langsung, bener gimana Pak ya? Ya bener yang dia tulis bahwa di El Moody memang tidak ada apa-apanya. Sebab memang yang ada apa-apanya itu adalah Tuhan Yesus. Yesusnya di El Moody. Aku gak bisa loh berbuat apa-apa kalau gak disertai oleh anugerah Tuhan Yesus. Yohanes 15 juga berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Dan dia mudi menghidupi kata-kata Yesus itu. Di luar Tuhan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pelayananku bisa sampai sejauh ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Jangan marah guys, iya kira-kira ya, jangan marah ya saudara-saudaraku, jangan marah, santai ya. Sebab memang di El Moody itu gak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya itu hanyalah Tuhan Yesus. To God be the glory forever and ever. Waduh, stafnya langsung mengalami KKR hari itu saudara ya. Langsung semuanya bertobat gitu. Ya karena dia lihat pemimpinnya punya hati seperti Tuhan Yesus ya, lemah lembut dan rendah hati. Dan itu juga hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya hidupnya bahagia dan bersukacita ya. Oke, tolong bantu saya. Next. Ada sebuah quotes yang berkata begini, humility is not speaking less about yourself, but speak about yourself less. Jadi orang rendah hati itu bukan berarti ngomong begini ya, aku mau jadi orang rendah hati ya, terus aku datang ke Grace, aku orang bodoh, aku jelek, aku gak berharga, aku gak bernilai, wah itu rendah hati. Enggak, bukan, itu bukan rendah hati saudara, itu soal gambar dirinya gak sehat justru. Ya, saudara, orang yang rendah hati bukan berarti menjelek-jelekan diri sendiri ya. Aduh aku bodoh, aku paling sial, aku paling malang, enggak, itu bukan orang yang rendah hati, itu orang yang mengalami gangguan saudara ya, pemikiran dia terhadap dirinya itu gak sehat ya. Gak benar citra dirinya saudara, orang-orang seperti itu mengutuki diri, mengasihani diri, bukan. Orang yang rendah hati bukan bicara yang merendahkan diri, menjelek-jelekan diri, enggak. Tapi dia jarang bicara tentang dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa hidup ini ceritanya tentang Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya saudara. Dan Yohanes Pembaptis itu tahu itu saudara, dia bukan pemilik tapi dia adalah pengelola. Pastor Kenny Go, sekali lagi saya ngutip dari GPCC, dikatakan gini, we are owners of nothing but we are stewards of everything. Kita bukan pemilik dari segala sesuatu, tapi kita adalah pengelola dari segala sesuatu. Nah, orang kalau sudah mengerti prinsip ini, hidupnya bahagia. Orang kalau sudah ngerti prinsip ini, hidupnya bersukacita, sama kayak Yohanes Pembaptis. Orang yang ngerti prinsip ini, sudah dia akan menikmati keutuhan dan kepenuhan hidup sebagai manusia. Ya. Karena memang yang mendesain kita adalah Tuhan, karena sang pencipta kita adalah Tuhan. Sama seperti ikan itu didesain di dalam air. Habitat ikan itu ada di dalam air. Kalau sudah bawa ikan keluar dari air, ikan itu bahagia nggak? Halo, sukacita nggak? Kalau sudah keluarkan ikan dari air, dia bisa bersukacita nggak? Dia bahagia nggak? Enggak. Dia akan mengalami kehampaan, kekosongan, kekeringan, dan kematian, kekecewaan saudara ya. Karena dia hidupnya didesain di dalam air. Kita manusia itu hidup kita didesain dalam rancangan Tuhan. Kalau saudara keluar dari rancangan Tuhan, itu sama kayak saudara keluar ikan keluar dari air. Hidupmu gak akan bahagia. Saudara akan kecewa, hampa, kosong. Ada banyak orang gak ngerti rancangan Tuhan ini. Ya, gak ngerti prinsip ini, gak mau menghidupi prinsip ini. Mereka kehilangan makna hidup. Mereka kaya, banyak duit, ya bisa nikah, banyak orang, istrinya banyak. Tapi Salomo raja paling kaya, 1000 wanita di sisinya, dia bilang semua yang ada di kolong langit ini sia-sia. Dia punya money, power, sexuality. 3 yang dikejar manusia, Salomo punya 3-tiganya. Tapi Salomo gak menghidupi prinsip ini. Itu sebabnya dia bilang,
semua yang aku lihat di bawah kolong langit ini, semua yang aku punya di bawah kolong langit ini hampa, kosong, sia-sia. Janganlah kita sampai setragis Salomo, saudara. Marilah kita memiliki perspektif yang benar bahwa hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Biarlah sementara saudara kuliah, saudara tahu itu rancangan Tuhan. Amin. Saudara yang bekerja, saudara yang berkeluarga, saudara ibu rumah tangga, saudara melakukan apa saja, apapun juga yang kamu perbuat, kata Kolose 3 ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, saya ajak kita baca bersama ayat ini. 2, 3, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk for the glory of God, untuk kemuliaan Allah. Maka saudara akan menjadi seperti ikan yang di dalam air, sehat, kuat, bahagia. Kita juga akan menjadi manusia yang sehat, kuat, sukacita, bahagia. Kalau kita hidupi rancangan Tuhan ini. Lakukan semua pekerjaanmu dengan motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara gak akan tersinggung ketika mungkin saudara diremehkan orang, atau mungkin orang memperlakukan saudara secara tidak adil, tidak sesuai ekspektasimu. Saudara percaya ada Tuhan yang berdaulat atas mereka. Tuhan adalah bos kita yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang membela, memberikan perkenanan. Saudara, kalau saudara punya perusahaan, saudara punya karyawan, pemilik itu lebih pusing ngurusin kesejahteraan pegawainya, saudara ya. Pegawainya yang penting kerja aja, nanti yang ngurusin kesejahteraan, yang mikirin itu adalah pemiliknya, saudara. Saudara juga begitu, bagian kita bekerja memuliakan Tuhan, nanti upahnya, rewardnya, ya, itu datang dari Tuhan. Dia tidak pernah mengabaikan segala jeripayah kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah sia-sia, saudara. Dia akan memberikan upah yang sejati, upah yang sesungguhnya kepada saudara. Dia mengerti bahasa tetesan air matamu, cie. Saudara yang mungkin mengalami banyak hal-hal yang gak menyenangkan ya. Saudara yang kerja ketemu atasan gak menyenangkan, saudara yang kuliah ketemu dosen, profesor gak menyenangkan, saudara ketemu teman kerja gak menyenangkan. Saudara rasanya hidup kok begini ya. Tapi ketika saudara melakukannya, aku mau lakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan aku percaya bahwa semua hal-hal sakit yang terjadi dalam hidupku ini justru mendewasakan imanku. Supaya rasa sakit ini memberi pesan kepada aku bahwa aku bukan pemilik. Aku hanyalah pengelola. Itu sebabnya aku tahu waktu dalam hidupku ini sangat terbatas, sangat sementara. Itu sebabnya aku mau menggunakan waktu yang singkat ini untuk meresponi panggilan Tuhan melalui pekerjaan yang aku lakukan. Hari ini kita belajar 3 poin, saudara boleh dibantu. Hari ini kita belajar 3 poin. Yang pertama, sadar akan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, sadar siapa diri, tahu diri, ya. Dan yang ketiga, fokus kepada Yesus. Amin. Saudara mau jadi orang-orang yang rendah hati, yang bisa menjalankan kepercayaan dengan baik. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, mari kita responi firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, semua karena anugerah ya. Kita gak bisa loh melakukan firman Tuhan ini kalau gak ada anugerah yang menolong kita. Itu sebabnya mari jangan bersandar pada kekuatan kita. Hari ini saya ajak kita semua nyanyi lagu ini supaya kita bersandar hanya pada kekuatan